Ya, Shalom, salam Mio Media Injil Online. Kembali lagi untuk membahas firman Tuhan. Saat ini kita membahas berkaitan dengan Yesaya pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-5. Di situ diklaim banyak orang, terutama dari kaum muslim, yang mengatakan bahwa ayat tersebut itu bukan nubuatan kepada Yesus. Karena dikatakan seorang anak telah lahir. Nah, jadi kalau telah lahir, sedangkan pada zaman itu Yesus belum ada. Yesus belum lahir di bumi, nanti lahirnya dari zaman Yesaya ke zaman Yesus itu kurang lebih 700 tahun, kurang lebih. Jadi ayat itu bukan menunjukkan kepada Yesus. Ada satu tayangan ini dari, kalau tidak salah, Donald. Mari kita lihat. Tadi saya ada beberapa ayat yang sering dicomot. Tadi saya kasih contoh misalkan Yesaya 9 ayat 6 atau ayat 5 itu. Wong sudah jelas-jelas dikatakan sebab seorang anak sudah lahir. Loh kok bisa tahu sudah? Lah yang ditulisnya oleh lembaga Alkitab Indonesia sebab seorang anak telah ya, telah sudah. Loh, tapi nanti di bahasa Ibraninya buka bahasa Ibrani. Ini zaman now. Bisa tinggal buka cari di biblehub.com ya, interlinear itu sudah ada, gampang cari di internet. Baca Yesaya 9 ayat 5, teks Ibraninya apa? Yulat. Yulat artinya apa? Sudah lahir. Kalau lahir, yalat tulisannya. Kalau akan lahir, yoledet. Loh, jadi Yesaya 9 ayat 5 nih, kalau akan, harusnya bukan ditulisnya yulat. Tapi ini ditulisnya yulat. Jadi anak itu sudah lahir. Ya, demikian pernyataan dari seseorang yang mengatakan Yesaya pasal 9 pada ayat yang kelima itu bukan Yesus karena sudah lahir, sedangkan Yesus pada saat itu belum lahir. Oke, mari coba kita bacakan. Kita melihat Yesaya pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-5. Nah, di situ dikatakan telah lahir. Ya, betul ya. Telah lahir, telah diberikan untuk kita. Jadi kalau Yesus itu, kalau ayat ini memang benar-benar menunjukkan kepada Yesus, seharusnya seorang anak akan lahir, bukan telah lahir. Dari hal inilah menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut bukan merujuk kepada Yesus. Sebentar, ada telepon masuk. Ya, oke. Apakah benar demikian? Ayat ini bukan menunjukkan kepada Yesus. Nah, si Donald Trump atau orang Muslim lah, mereka tidak tahu bahwa istilah-istilah sesuatu yang sudah pasti akan terjadi itu biasanya para nabi dan orang-orang di perjanjian lama itu atau Yesus itu berkata telah atau sudah. Segala sesuatu yang bersifat pasti terjadi, sekalipun hal itu belum terjadi, bisa dikatakan telah atau sudah terjadi. Nah, coba kita melihat di Yohanes, satu contoh ya, Yohanes 8 ayat 56. Bapamu Abraham bersukacita karena ia telah melihat hari-hariku. Ia telah melihatnya dan bersukacita. Nah, apakah Yohanes bertemu dengan Yesus? Kan tidak. Nah, karena sesuatu yang pasti itu suatu pernyataan iman Abraham, di mana dia beriman pada Yesus yang akan datang walaupun dia tidak ketemu. Tetapi karena hal ini pasti terjadi, maka dikatakan telah. Nah, jadi kita harus melihat dari sisi iman, di mana sesuatu itu yang akan terjadi dan pasti terjadi, maka biasanya para nabi itu mengatakan telah terjadi atau sudah terjadi. Jadi begitu. Nah, hal yang kedua, coba kita melihat lagi contoh yang ada di Yohanes pasal yang keempat pada ayat yang ke-23. Nah, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah di zaman Yesus
penyembah Bapa itu, orang yang menyembah Bapa itu dalam roh sudah terjadi? Kan belum terjadi. Tetapi kenapa Yesus katakan telah tiba sekarang, akan datang dan telah tiba sekarang. Nah, itu berarti sesuatu yang akan terjadi dan sifatnya pasti, sekalipun belum terjadi, maka sudah dikatakan telah atau sudah. Itulah pernyataan iman atau pernyataan sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi, akan dikatakan telah dan sudah. Nah, jadi kembali kepada Yesaya pasal yang kelima, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, itu adalah nubuatan tentang Yesus. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir itu memang Yesus belum lahir saat itu. Tapi karena seorang anak pasti lahir, benar-benar lahir dan tidak bisa tidak, makanya dikatakan sudah lahir atau telah lahir. Jadi begitu. Kalau melihat Alkitab itu, jangan hanya melihat dari teks saja baca, tapi harus mencari tahu bagaimana sifat-sifatnya para rasul, sifat-sifatnya para nabi, dan juga Yesus, di mana mereka mempunyai pernyataan yang sesuatu yang terjadi, yang pasti terjadi, itu dikatakan telah. Jadi Yesaya pasal yang ke-9, pasal 9 pada ayat yang ke-5, pada ayat yang ke-5 itu, seorang anak telah lahir. Ini adalah Yesus. Walaupun dikatakan telah, karena memang benar-benar Yesus akan lahir dan tidak bisa tidak, makanya dikatakan telah. Jadi begitulah, semoga bisa melihat video ini dan bisa memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.